bicara tentang perdagangan nih di era digital sekarang nih semakin banyak bentuk perdagangan. Nah makanya aku mau nunjukin ke kalian, ke jamaah yang ada di rumah. Ada artikel beredar viral di Twitter curhatan seorang wanita pemilik online shop yang memakai jasa endorse selebriti TikTok. Dia menghubungi kontak selebriti TikTok tersebut dengan baik-baik dan meminta honest review penilaian yang jujur. Namun ketika sudah ditransfer uang yang diminta, admin selebriti TikTok tersebut malah tak menanggapi pesannya. Lewat akun Twitternya @viviratu and dia membuat tweet dan menceritakan kejadiannya. Buat semua online shop, tolong dengan sangat belajar dari pengalaman aku. Orang ini sangat amat tidak profesional dalam perihal endorsement. Dari mulai cara baik-baik, tapi tetap nggak bisa diajak kerjasama. Ini orang jadi mungkin aku ngeluarin di sini. Tweet. Tulis akun Twitter Vivi Ratuan, viral curhat pemilik online shop saat endorse seleb TikTok bikin kapok. Waduh. Nah jamaah, memang zaman sekarang di era digital bentuk transaksi atau perdagangan itu bermacam-macam. Salah satunya dengan endorsement. Nah makanya aku mau nanya sama guru kita nih Ustazah Sifa. Ustazah, ini zaman sekarang nih kan banyaknya ada selebgram, ada YouTubers, ada TikTokers. Seleb YouTuber. Wah banyak nih seleb-seleb. Nah jadi sebenarnya nih menurut sudut pandang Islam, bagaimana nih terhadap transaksi jual beli di media sosial dengan sistem endorse seperti kejadian di artikel tersebut? Mohon penjelasannya Ustazah. Iya betul. Terima kasih izin para guru saya, ada Habib Usman, ada Ustadz Syam, dan para guru-guru di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, menarik sekali kita bahas mengenai endorse. Siapa yang tidak kenal zaman sekarang mengenai endorse, apalagi para seleb ini bukan hanya dari televisi, tapi ada seleb TikTok, ada seleb YouTubers, ada selebgram, ada seleb Facebook dan lain sebagainya. Nah biasanya para seleb-seleb ini mematok harga atau jasa kalau misalkan ada produk yang ingin dipasarkan oleh mereka, maka nanti mereka harus membayar biaya jasa tersebut untuk mempromosikannya. Betul. Bagaimana sebenarnya dalam Islam dibolehkan tidak promosi apalagi dengan bentuk endorse? Yang harus kita kenal pertama adalah dalam jual beli itu ada 5 yang harus ditekankan. Pertama adalah place, tempatnya. Yang kedua price, harganya. Yang ketiga promosinya. Yang keempat people-nya, orangnya. Dan yang kelima adalah produk. Produk apa yang akan disampaikan? Kalau cuma ada produk tapi tidak ada orang yang mempromosikannya, tidak ada iklannya, tidak ada harganya, maka produk tersebut tidak akan laku juga. Atau cuma banyak iklannya di mana-mana, tapi ternyata produknya itu nol atau kosong. Tidak ada, tidak jelas, itu juga gharar, menipu jadinya. Nah maka di sini 5 hal tersebut harus ditekankan, harus dikedepankan. Ada satu lagi kalau dalam Islam yang jangan ditinggalkan oleh seorang pedagang, yaitu pray, doa. Ya, doa itu salah satu mustajabun, alat penting untuk kesuksesan kita ketika berdagang atau berniaga dengan sesama manusia. Oleh karenanya jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, jadi promosi itu dalam bahasa agama disebut dengan at-tarwij. At-tarwij itu adalah mengenalkan suatu produk kepada konsumen dari produsen agar konsumen itu punya ketertarikan untuk membeli barangnya. Hukumnya boleh saja. Sebagaimana kaidah fikih al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadullad dalil ala tahrimiha. Asal mula hukumnya jual beli itu boleh. Illa ayyadullad dalil ala tahrimiha. Kecuali ada dalil khusus yang mengharamkannya. Endorse itu boleh, sok silahkan. Boleh saja kita di-endorse sebenarnya, saya pun demikian. Tapi yang harus kita perhatikan endorse atau promosi ini tidak melanggar syariat Islam. Betul. Bagaimana endorse yang melanggar syariat Islam? Pertama, endorse yang membuka aurat. Auratnya ditunjukkan kemana-mana yang bukan muhrimnya, itu melanggar syariat. Yang kedua, tidak ada unsur penipuan. Coba tolong jualin baju ini ya, difoto sama selebgramnya, warna bajunya biru tua. Pas dibeli sama konsumen biru muda. Waduh. Wah ini penipuan nih, gharar nih. Ya. Man ghasyana falaisa minna kata Rasulullah. Siapa yang menipu dia bukan golongan kami. Jadi buat para selebgram,
atau seleb-seleb yang suka di-endorse, atau para produsen yang suka nge-endorse artis. Coba kita perhatikan jangan sampai di dalam transaksi endorse-mengendorse itu ada penipuan. Betul. Penipuan. Dan yang terakhir adalah harus profesional. Jadi tidak melanggar syariat, profesionalnya ini adalah dengan amanah. Jadi penting ya dalam transaksi endorsement itu sebenarnya diperbolehkan, tapi kita lebih selektif dalam Lebih memilih selektif, barangnya. profesional, amanah juga. Profesional, amanah. Kalau misalnya sudah ditentukan tanggal segini harus posting, harus, harus diupload. Nah, posting. kita harus sesuai dengan ketentuannya. Betul, Masya Mas Allah, Mikdam. luar biasa, banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini.